Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BPTTG, berjumpa lagi di podcast Teknologi Tepat Guna di Sperindak DIY Guneman Migunani. Bersama saya Febri Lila, hari ini kita akan membahas teknologi tepat guna, apa, kapan, dan bagaimana. Tapi berbicara soal teknologi nih, kayaknya kehidupan kita ini tidak akan bisa terlepas ya dari yang namanya kata teknologi. Apalagi sekarang kita sudah ada di era 4.0 dan juga kita sudah mulai menjalankan digitalisasi. Namun beberapa dari kita masih ada yang menganggap bahwa teknologi itu definisinya sangat sempit. Bahwa kata teknologi masih hanya mencakup pada alat atau mesin yang terhubung dengan listrik. Padahal lebih daripada itu, teknologi sejatinya adalah keperluan serta sarana, peralatan, atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Nah, itu dia untuk definisi dari kata teknologi. Nah, tapi kalau misalkan arti dari kata teknologi tepat guna itu apa ya? Maka dari itu sudah bergabung bersama saya hari ini ada Kepala Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Bapak Nugraha Jati, dan juga praktisi dari Canting Elektrik, ada Bapak Nova. Oke, kita langsung saja. Pertama-tama langsung masuk ke Bapak Nugraha Jati ya Pak, sebagai Kepala Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna ini. Apa kabar Pak? Baik. Baik, sehat ya Pak hari ini? Sehat. Oke. Baik Pak. Tadi kan saya sudah sempat menyinggung sedikit ya Pak, apa itu arti kata teknologi secara garis besar. Nah, saya ingin bertanya dong kepada Bapak, kalau definisi dan arti teknologi tepat guna itu seperti apa sih Pak? Sebetulnya banyak para ilmuwan, para akademisi itu mendefinisikan teknologi tepat guna. Tapi dari sisi Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna, coba kita definisikan bahwa teknologi tepat guna itu dari sisi teknologi tadi sudah dijelaskan, tadi sudah disinggung, Nah, kemudian tinggal tepat dan guna. Jadi boleh dibilang teknologi tepat guna itu suatu sarana untuk bisa digunakan sebagai suatu, ini kita batasi pada unit produksi teknologi tepat guna yang kita kita kembangkan. Jadi sarana yang tepat bisa digunakan, tepat dalam arti sesuai dengan kebutuhan industri kecil. Kemudian berguna, jadi tepat dan berguna. So, banyak teknologi yang tidak tepat, akhirnya jadi tidak berguna. Nah, dalam hal ini kita kita definisikan di BPTTG itu teknologi tepat guna sarana untuk berproduksi yang tepat sesuai kebutuhan industri kecil dan mampu digunakan dengan mudah. Kira-kira begitu. Jadi seperti namanya sendiri ya Pak, teknologi tepat guna. Harus tepat sasaran pada masyarakat dan bisa membantu ya Pak. Dan bermanfaat. Dan bermanfaat. Untuk itu kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya Pak. Lantas apa tujuan utama dari teknologi tepat guna di masyarakat? Jadi teknologi tepat guna itu kita harapkan mampu yang pertama mempermudah proses produksi. Kemudian teknologi tepat guna itu oleh masyarakat industri kecil dan menengah itu selain mempermudah bisa mempercepat kapasitas produksi, mempermudah, mempercepat, dan memperbaiki kualitas dari produk industri kecil. Dan yang terakhir, mampu meningkatkan
efisiensi. Sebab dengan teknologi tepat guna ini itu kita harapkan industri kecil itu bisa meningkatkan efisiensi. Dengan demikian maka industri kecil itu mampu meningkatkan daya saingnya terhadap industri-industri, khususnya industri dari mancanegara atau produk-produk impor. Oke, baik. Itu kan tujuannya ya Pak, Iya. bisa mempermudah begitu, bagaimana masyarakat bisa memproduksi sesuatu bisa lebih cepat, lebih efisien, dan juga memperbaiki dari sistem-sistem konvensional sebelumnya mungkin ya. Iya. Lantas apa yang bisa dirasakan masyarakat? Apa manfaat yang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat dengan adanya teknologi tepat guna ini? Dengan adanya teknologi tepat guna ini, khususnya bagi masyarakat industri kecil, Ya. itu memang bisa meningkatkan kapasitas produksi. Di samping itu juga dari sisi kapasitasnya, kualitasnya pun akan lebih meningkat. Dari sisi kapasitas, dari sisi kualitas, kemudian juga dari sisi efisiensinya. Dari bahan yang diolah itu tentu tidak mungkin 100% bisa menjadi barang jadi. Nah, dengan adanya alat tepat guna ini diharapkan efisiensi lebih tinggi. Artinya produk-produk itu akan menjadi produk lebih banyak, mengurangi limbah dan sebagainya. Jadi banyak manfaat yang bisa diambil dari adanya teknologi tepat guna ini. Oke, begitu ya, manfaatnya ternyata banyak sekali ya. Dan kapan sih Pak seharusnya masyarakat nih sudah harus mulai melek gitu untuk bisa menggunakan teknologi tepat guna ini? Apa sebenarnya sekarang masyarakat sudah mulai menerapkan teknologi tepat guna ini atau seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi begini, teknologi tepat guna itu mestinya dari awal sudah harus digunakan. Jadi ketika industri kecil itu dalam usahanya memproduksi barang itu ada kesulitan, nah disitulah teknologi tepat guna mampu menjawab. Oke, berarti harusnya sudah mulai dilakukan sejak dini ya Pak? Iya, jadi dalam proses produksi itu kan kalau boleh kita bagi menjadi 3 bagian ya. Yeah. Dari produksi, dari sisi penyiapan bahan baku, kemudian sisi produksi, kemudian sisi kemasan. Nah, masing-masing tahap ini membutuhkan teknologi tepat guna yang betul-betul pas, ya. Jadi yang tepat sehingga berguna. Dari proses penyiapan bahan bakunya, kemudian ketika proses produksi, di sana teknologi produksi yang tepat dan berguna dibutuhkan, kemudian di finishingnya, di proses kemasannya juga dibutuhkan berbagai alat tepat guna. Nah, untuk menggunakan teknologi tepat guna ini nih Pak, kan masyarakat tentu perlu peran pemerintah ya dalam menggunakan fasilitas ini. Lantas bagaimana Pak peran Pemda DIY agar masyarakat bisa mengakses teknologi tepat guna ini? Begini, jadi pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini Dinas Perindustrian itu mempunyai UPT, unit pelaksana teknis, yang dalam hal ini disebut Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna. Jadi tempat saya mengabdi itu mempunyai tugas dan peranan untuk mengembangkan teknologi tepat guna. Nah, di dalam program-programnya BPTTG itu mempunyai beberapa program yang langsung bisa diakses oleh masyarakat. Di antaranya ada program konsultasi teknis. Jadi ketika masyarakat IKM membutuhkan membutuhkan
pemecahan masalah-masalah teknis terkait dengan alat produksinya, itu kita siap melayani. Kemudian juga kita ada program penerapan teknologi tepat guna. Jadi di sana kami itu ada beberapa perekayasa, ada teknisi-teknisi yang memang bertugas untuk memberikan suatu solusi bagi kebutuhan TTG di industri kecil. Nah, dari program itu, maka setelah ada beberapa prototip alat tepat guna itu kita terapkan di industri kecil, diterapkan di sana. Nah, kemudian nanti kita evaluasi, ya, bagaimana perkembangannya. Ada beberapa contoh penerapan yang menurut saya cukup berhasil pada industri tahu di Tuk Songo. Itu dari sistem pemasaknya kita coba bikin sistem pemasakan dengan menggunakan uap. Jadi pemanasannya tidak langsung, tapi kita masak dengan menggunakan uap. Itu dari sisi efisiensi bahannya mampu meningkatkan sekitar kurang lebih antara 10-15%. Artinya dari bahan tahu itu dulu ada yang terbuang sekitar 15%, maka itu akan bisa dijadikan tahu. Kemudian dari sisi bahan bakarnya, ya, itu juga terjadi efisiensi yang cukup banyak. Selain waktu pemasaknya, dalam kesehariannya di sentra tahu Tuk Songo itu makan waktu kurang lebih 20 menit. Nah, dengan sistem ini hanya cukup 10 menit sudah jadi. Nah, ini salah satu contoh. Nah, kemudian yang lain banyak program-program penerapan yang kita terapkan itu di hampir di 5 tingkat 2 di Jakarta ini sudah kita laksanakan. Saya izin bertanya nih Pak, sebenarnya bagaimana sih Pak sistem agar kita bisa mendapatkan fasilitas ini, khususnya mungkin ada industri kecil menengah yang ingin bisa mendapatkan bantuan langsung gitu Pak mengenai teknologi tepat guna ini, bagaimana Pak sistemnya? Apakah harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu atau seperti apa? Itu begini, jadi program ini dulu kan berawal dengan adanya kriteria ada beberapa kecamatan yang istilahnya tertinggal. Nah, ada beberapa kecamatan yang tertinggal itu, maka ada program untuk mengangkat ketertinggalan itu. Nah, sehingga program ini dikhususkan pada beberapa tempat yang boleh dikatakan dengan istilah kecamatan yang tertinggal. Namun pada perkembangannya, karena itu dilihat dibutuhkan dan sangat bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi dari kegiatan industri tersebut, maka sekarang mulai kita kembangkan di semua lini sepanjang memungkinkan kita bisa terapkan program penerapan teknologi tepat guna ini. Nah, tentu kriterianya bagi IKM kita utamakan IKM pemula. IKM pemula itu kan masih semuanya masih pakai tangan gitu. Semuanya masih pakai tangan. Lah kita kenalkan teknologi ini. Dengan adanya ini maka tentu akan mempercepat perkembangan dari IKM itu. Nah, yang menjadi prioritas tentu ada yang langsung memberikan pembinaan langsung itu sebenarnya pada dinas perindustrian tingkat 2. Jadi silakan menghubungi dinas tingkat 2. Nah, biasanya kami kerjasama dengan tingkat 2. Nah,
Dinas tingkat 2 itu yang menentukan IKM mana yang bisa diterapkan program ini. Jadi begitu. Jadi sangat sederhana sekali, kita utamakan beberapa IKM yang sifatnya masih pemula. Nah, kalau IKM yang sudah berdiri, sudah berjalan, tentu lain lagi pembinaan. Tapi tetap bisa melakukan bisa, ini Pak, bisa. penerapan teknologi tepat Kita guna. layani semuanya. Oke. Baik, berarti awalnya sebetulnya malah latar belakangnya adalah untuk menyamaratakan ya Pak. Betul. Industri yang ada di Yogyakarta ini khususnya. Oke, sobat BPTTG. Nah, itu dia fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Pemda DIY. Ternyata Pemda DIY sangat terbuka ya jika ada industri kecil menengah yang ingin mendaftarkan diri atau mungkin pemula yang baru ingin mencoba untuk di dunia industri dan butuh bantuan mengenai tentang teknologi tepat guna ini, silakan mendaftarkan diri langsung ke Dinas Perindustrian tingkat 2 ya Pak tadi. Nah, kira-kira bagaimana nih penerapannya teknologi tepat guna ini secara langsung di lapangan? Kita langsung saja ke praktisi dari Canting Elektrik, ada Pak Nova di sini. Halo Pak Nova. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Oke, santai aja Pak, nggak usah tegang. Oke, langsung aja nih Pak Nova. Bagaimana sih Pak peranan teknologi tepat guna secara nyata yang Bapak mungkin rasakan, mungkin di lingkungan Bapak atau mungkin di sekitar daerah istimewa Yogyakarta secara langsung gitu. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Oke. Jadi mungkin sedikit perkenalan, nggak apa-apa mungkin kali ya Pak ya. Boleh. Kami dari Astotik itu produksi untuk kompor batik listrik dan canting batik listrik serta peralatan batik yang lain. Kami salah satu IKM yang ada di DIY, tepatnya di Kabupaten Bantul. Oke. Jadi saya sendiri masuk ke dalam dunia teknologi tepat guna dulu pertama kenal dengan Pak Kepala sekitar tahun 2011. Yang masih kuliah cukup lama. Kemudian aktif di dunia teknologi tepat guna dan beberapa kali mengundang beliau ke kampus. Alhamdulillah bisa berbagi pengalaman ilmunya ke dunia akademis. Jadi yang saya lihat dan saya rasakan kalau perkembangan teknologi yang ada di ini luar biasa. Ini memang jumlah IKM-nya juga cukup banyak Pak ya, cukup banyak. Kemudian memang banyak kan masih level rintisan atau pemula tadi istilahnya ya. Jadi memang kebutuhan atau peran dengan teknologi tepat guna itu, maksudnya BPTTG itu sangat membantu. Jadi saya sendiri termasuk juga dulu pernah juga malah kunjungan langsung ke BPTTG, melihat sendiri peranan dari balai ini. Kemudian kami juga terapkan di tempat kami juga. Jadi kami memproduksi teknologi tepat guna sekaligus menggunakan juga. Jadi ketika membuat kompor batik listrik dan canting listrik ini kan harapannya juga seperti tadi disinggung ya, sebenarnya tidak harus produk elektronik atau listrik ya, tapi memang pas ini kebetulan kalau dari kami produknya kalau ya pasti listrik ya, tapi sebenarnya tidak harus listrik. Yang penting tadi sudah disampaikan Guru tadi, yang penting tepat dan guna. Nah, kami untuk kompor batik listrik dan canting memang harapannya bisa mempermudah, kemudian membuat lebih nyaman, lebih mudah dari para pembatik atau yang mau belajar membatik yang ada di DIY. Nah, selain itu juga secara keseluruhan kalau saya lihat banyak yang sangat terbantu dengan hadirnya teknologi tepat guna dan IKM yang ketika mereka menggunakan teknologi tepat guna akan mempercepat, meningkatkan efektivitas, efisiensi dari kegiatan produksinya seperti itu. Oke. Sedikit bertanya dong Mas, kalau Pak kalau misalkan di produksi Bapak sendiri kan mengenai batik ya Pak, itu kan sangat tradisional sekali. Gimana sih tanggapan masyarakat dengan adanya penyuluhan teknologi tepat guna ini khususnya di produksi Pak Nova ini? Jadi terkait dengan produk kami ya. Jadi kalau tadi saya sedikit kembali lagi menyinggung, kami juga menggunakan alat teknologi tepat guna. Seperti kalau di prosesnya itu ada proses untuk memotong plat, ngerol, kemudian tepuk, itu semuanya kami menggunakan alat. Jadi memang akan membantu ya. Jadi tetap tenaga handmade, tenaga manusianya tetap ada, tapi akan dipercepat prosesnya dan hasilnya lebih presisi ya, lebih bagus ketika kita menggunakan teknologi. Nah, kalau terkait dengan produk kami sendiri, kompor batik listrik dan canting batik listrik, memang kami
hadir dengan inovasi ini memang untuk tadi ya, harapannya mempermudah, karena memang yang kami lihat ketika di lapangan di industri maupun di sekolah yang membatik itu mereka kesulitan ya dari bahan bakar dengan minyak tanah, kemudian cara penggunaannya cukup repot juga, cukup panjang ya, harus menuangkan minyak tanah, nyabut sumbunya gitu ya. Jadi memang prosesnya jadi lebih panjang dan juga tidak ramah lingkungan juga ya, karena kalau teknologi lipat gunaan harapannya kan polusinya lebih minimal seperti itu ya. Nah itu ternyata ketika proses yang lama itu asapnya sangat banyak sekali. Nah itu makanya ya kurang dari sisi kesehatan. Akhirnya dengan pendekatan teknologi yang listrik ini, jadi tidak harus listrik, tapi ini pas kebetulan kami listrik, itu asapnya lebih sedikit, sangat sedikit gitu ya, bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada, dan itu lebih ramah gitu ya. Tapi ketika proses edukasi pengenalan di masyarakat juga memang butuh waktu gitu ya. Jadi karena kita istilahnya merubah dari kebiasaan atau cara-cara lama yang mereka biasa gunakan. Kalau biasa mereka menggunakan minyak tanah caranya seperti ini, atau produksi di beberapa industri caranya seperti ini, kemudian ada nanti masuk sebuah teknologi harus merubah gaya produksinya. Nah itu kan istilahnya butuh waktu ya, butuh proses edukasi lah, kalau kami mengatakannya butuh proses edukasi. Jadi memang di awal itu tidak semuanya langsung bisa menerima itu ya. Nanti dengan listrik oke, secara prosesnya produknya lebih cepat, tapi budayanya nanti gimana? Nah kalau di batik karena ini masuk ke dalam salah satu produk budaya gitu ya, takutnya nanti nilai budayanya gimana gitu ya. Tapi kalau produk yang non budaya sih nggak masalah, tapi kalau kami di budaya, jadi adanya teknologi ini gimana nanti nilai budayanya. Makanya memang perlu pendekatan, perlu edukasi, komunikasi ya, kolaborasi dengan berbagai pihak untuk ya benar-benar melakukan rekayasa di peralatan batik ini. Dan alhamdulillah dari pertama kali mengenalkan di 2012 sampai sekarang masih diterima dan dipasarkan di masyarakat. Nah, kalau untuk Pak Nova ini bagaimana nih Pak cara Bapak melakukan sosialisasi ini agar masyarakat bisa lebih mengerti? Ya, kalau sekarang zaman digital saya kira lebih mudah ya kita ya, artinya dengan semua media yang ada sekarang melalui internet, melalui HP itu saya kira akan lebih mudah daripada dulu ya. Jadi kalau yang saya lakukan itu kami membuat semacam tulisan, kemudian membuat video tentang produknya, tentang teknologi tepat gunanya itu, yang bagaimana ini profilnya, manfaatnya apa, cara penggunanya seperti apa, kemudian yang sudah menggunakan nanti hasilnya seperti apa. Nah itu kami dokumentasikan dalam video dan bentuk tulisan. Nah itu kami upload di semua channel yang kami miliki, serta mungkin beberapa tempat yang mitra yang miliki itu ya. Kalau kami kerjasama dengan Balai Batik itu misalnya, nah kami kolaborasi dengan beberapa. Nah, dengan tulisan video itu salah satu pendekatan yang dilakukan untuk edukasi. Kemudian juga kami membuat semacam ya program demo produk gitu ya namanya ya, kayak free trial gitu Pak. Jadi di awal itu biasanya orang ada ketakutan menggunakan teknologi baru, teknologi tepat guna itu, karena ini nanti cara menggunakannya kayaknya susah, jangan nanti hasilnya malah lebih lama, hasilnya nggak lebih bagus dari yang cara konvensional. Nah, itu yang mereka takutkan. Kenapa takut? Karena mereka tidak mencoba. Nah, akhirnya yang kami lakukan, ya kami bagikan kompornya itu, canting listrik kami bagikan secara gratis ke masyarakat itu yang membutuhkan. Mereka mengajukan, nanti diseleksi seperti itu ya. Nah itu mereka merasakan sendiri, akan mencoba sendiri, dapat experience sendiri, pengalaman sendiri, baru mereka akan percaya dari situ. Jadi biasanya kalau kita hanya melihat atau mendengar kan kurang yakin gitu ya. Tapi kalau mereka mencoba sendiri kan dapat pengalaman sendiri, lebih ternyata memang dengan teknologi tepat guna ternyata lebih cepat ya, lebih aman itu ya. Nah itu yang yang kami lakukan. Jadi dua-duanya kami kerjakan. Jadi program free trial yang Pak Nova berikan ini ternyata sangat bagus ya. Sangat efektif. Lalu Pak, ada nggak sih perbedaan antara sebelum dan setelah menggunakan teknologi tepat guna ini? Iya, jelas ada dan sangat terasa sekali ya. Jadi kalau di produk kami sangat dekat dengan konsumen dan sering melakukan komunikasi gitu ya. Jadi dan kami kunjungan juga melihat mereka itu dari banyak hal. Salah satunya mungkin yang paling kelihatan adalah dari harga atau biaya produksi yang menjadi lebih murah. Jadi kalau
sebelum menggunakan kompor baterai listrik dan canting listrik yang kami produksi itu, mereka bisa menghabiskan minyak tanah itu kalau dirupiahkan sekitar 10.000 gitu ya. Tapi ketika menggunakan teknologi prosesnya lebih praktis ya, dengan tinggal colok listrik itu jadi tidak sampai 2.000. Artinya 5 kali lebih murah, lebih efisien dibandingkan dengan yang konvensional. Itu dari sisi biaya, karena kalau di industri biasanya salah satu pertimbangannya kan di biaya. Semakin kita bisa menekan biaya kan laba atau profit kita kan akan semakin besar gitu ya. Nah, hadirnya teknologi tepat guna kan di sana. Jadi dengan teknologi biayanya lebih efisien, profitnya yang kita dapatkan di industri lebih besar. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kemarin yang yang kami lihat dan kami amati ya, itu lebih ke keamanan ya, keamanan. Jadi kalau dulu menggunakan minyak tanah itu sempat kalau di batik itu bahkan kompornya itu terbakar gitu. Karena minyak tanah kan bahan yang mudah terbakar. Nah, dengan teknologi tepat guna kan harapannya kan bisa mengurangi resiko ya, resiko kecelakaan kerja ya, khususnya di proses produksi gitu ya. Nah itu beberapa kali kami lihat dan dikirimi video melihat sendiri ya, kebakaran di tempat produksi karena minyak tanah itu. Nah itu kan sesuatu yang resiko dan bisa diselesaikan sebenarnya dengan teknologi tepat guna dengan kompor baterai listrik yang dengan kami produksi sesuai standar, kemudian diuji. Saya kira juga di BPTTG pasti semua produk teknologi tepat gunanya ada proses semacam QC itu Pak ya. Diuji dulu, dites dulu, aman di lab, di bengkel aman, baru nanti sampai ke konsumen. Jadi aman. Nah itu yang dirasakan dari industri yang menggunakan teknologi tepat guna. Jadi kalau dengan listrik meskipun takut, tapi karena sudah kami uji lab, sudah terbukti, ya mereka lebih aman, lebih yakin gitu ya. Oke, boleh diceritakan dong Pak, pengalaman apa sih yang paling berkesan selama merintis canting batik elektrik ini khususnya? Oke, paling berkesan ya mungkin dua ya. Yang pertama dari sisi penerimaan tadi yang di awal kita bahas, ketika ada canting atau ada teknologi baru ya, ada teknologi seperti ini, nanti ketakutan dengan budaya hilang itu banyak sekali yang mempertanyakan atau meragukan masalah itu gitu ya. Jadi itu yang berkesan pertama karena prosesnya sangat panjang lama, kemudian sempat ditemui, kemudian di WA juga itu dijak gitu. Ini nanti menghilangkan ini batiknya itu hilang gitu ya. Nah itu yang kendalanya. Terus makanya kami membuat semacam campaign gitu ya. Campaignnya itu When Technology Meets Culture. Jadi ya kolaborasi teknologi dan budaya. Semacam teknologi itu juga masuk nanti kan istilahnya tidak akan kalau teknologi tepat guna itu kan memang sesuai ini ya kebutuhan ya. Iya. Nah kalau di Indonesia saya kira tetap padat karyanya itu tetap tidak akan hilang. Jadi tetap ada manusianya. Tetapi teknologi itu masuk untuk kolaborasi gitu ya. Jadi nilai karyanya tetap masih ada ya. Nilai budayanya tetap masih ada. Nah itu yang tantangan pertama. Terus ada campaign itu kami sosialisasikan terus. Kemudian yang kedua ya dari kualitas teknologinya sendiri. Jadi pertama kali membuat karena memang masih proses berkutat di dunia teknologi itu ya. Jadi kami belum tahu standarnya, kemudian teknologi yang yang sesuai benar-benar konsumen itu bisa pakai itu seperti apa gitu ya. Nah itu kalau di BPTTG kan sangat berpengalaman di situ. Nah, kalau kami dulu karena memang baru pertama, ya akhirnya produk yang dibuat tidak sesuai kebutuhan pasar. Jadi kami membuat teknologi itu menggunakan, kalau di kompor itu kami masukkan semacam di dunia teknik itu ada mikroprosesor, mikrocontroller gitu ya. Nah itu kami masukkan di dalam kompor, ternyata terlalu high tech, terlalu tinggi ya teknologinya Pak ya. Ternyata itu malah di pembatik ini tidak diperlukan, costnya jadi biayanya produksi lebih mahal, biaya alatnya, sama mereka kesulitan menggunakan. Tadi disampaikan tepat guna itu yang menggunakan yang mereka bisa gitu ya, tepat sesuai kemampuan mereka, kebutuhan mereka. Jadi teknologinya malah yang harus menyesuaikan ya dengan kebutuhan jadi masyarakat. Tidak selalu listrik dan tidak selalu yang tinggi gitu ya. Jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan industrinya seperti apa. Nah itu yang kami alami. Terus akhirnya melakukan penyesuaian teknologi, desainnya dirubah, kami komunikasi terus, kemudian komunikasi juga dengan Pak Sumantri, dengan BPTTG, ya sering tanya-tanya juga. Akhirnya ya didesain sesuai kebutuhan itu, dan sesuai standar tertentu, akhirnya produknya bisa diterima. Itu sih mungkin pengalaman ketika masuk di dalam TTG. Bagaimana nih Pak Nugraha tanggapannya nih, Pak Nova yang sangat dibantu oleh adanya program yang Bapak dirikan ini nih?
Yang pertama saya berterima kasih nih Pak Nova mampu memanfaatkan fasilitasi yang ada di BPTTG. Jadi memang proses yang dialami Pak Nova ini agak karena bersinggungan dengan masalah-masalah budaya, tentu banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Jadi salah satunya tadi dikhawatirkan menghilangkan ataupun mengurangi budaya yang ada. Walaupun sebetulnya terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan budaya, sebetulnya kan tidak merubah proses dari batiknya itu sendiri. Jadi ibaratnya Pak Nova ini hanya memperbaiki peralatan yang digunakan, atau kalau di BPTT ya disebut alat tepat guna sebagai sarana untuk meringankan, mempercepat, memperbaiki proses produksi. Jadi saya pikir itu sesuatu perkembangan yang patut kita apresiasi. Jadi kalau dulu batik itu diangkut dengan bahan-bahannya, kainnya, sebagainya, kan diangkut dengan manusia, disunggi, digendong dan seterusnya. Nah, kemudian pada perkembangannya pakai kendaraan, apakah pakai sapi atau pakai kuda, akhirnya pakai sepeda. Nah sekarang kan tidak mungkin lagi harus diangkut dengan gerobak, dengan andong. Nah, sudah ada kendaraan, sudah ada pickup, sudah. Nah ini kan perkembangan yang mau tidak mau harus kita ikuti, tapi tidak merubah nilai-nilai budaya yang terkandung dalam proses pembuatan batik. Demikian juga apa yang dialami oleh Pak Nova tadi, bukan berarti merubah nilai-nilai budaya batik yang ada, tapi sekedar memperbaiki, menyempurnakan daripada proses produksi yang ada. Begitu. Kita kembali ke Pak Nova nih sekaligus untuk menutup episode kita hari ini. Ada nggak nih Pak harapan kepada BPTTG untuk kedepannya itu agar bisa lebih seperti apa? Ya harapannya ya mudah-mudahan semakin semakin banyak yang IKM atau industri yang merasakan manfaatnya dengan adanya BPTTG ya. Jadi sekarang sebenarnya sudah banyak, tapi mudah-mudahan lebih banyak lagi. Dan akhirnya nanti pada akhirnya memang industri IKM yang ada di DIY ya itu bisa terangkat dan bisa tetap survive dan berkembang ya. Karena sekarang kemarin ketika pandemi memang juga banyak yang terpengaruh juga ya. Tapi dengan BPTTG hadir dengan produk alat-alatnya itu bisa konsultasi juga itu jasa-jasanya itu mudah-mudahan bisa membuat ya IKM tetap eksis dan harapannya tetap bisa berkembang. Banyak yang bisa merasakan manfaat dari adanya BPTTG, tidak hanya misalnya di tempat kami, tapi semakin luas itu. Baik. Terima kasih Pak Nova dan juga Pak Nugraha sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di episode kali ini. Dan Sobat BPTTG, hari ini banyak sekali yang dapat kita pelajari dari teknologi tepat guna ini sendiri. Ternyata banyak sekali manfaatnya, terutama untuk industri kecil menengah yang ingin bisa mulai berusaha ya untuk menerapkan teknologi-teknologi terbaru ini. Apalagi kita juga harus mengikuti era modern ya, era digitalisasi ini. Dan Pemda DIY juga sudah berusaha untuk memberikan fasilitas-fasilitas terkait dengan teknologi tepat guna ini. Nah, sekarang sudah saatnya saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya Febrila mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.